Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D3 Akuntansi. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Vanessa Elina Sinaga dengan NIM Halo semuanya, aku Nasa Salsabila dengan NIM Yang terhormat Bapak Agus Fuadi, SEMAK. Kami di sini dari kelompok 13 yang ingin membawakan materi tentang ekonomi internasional. Jadi langsung aja masuk ke video presentasi kami. Nah, oke teman-teman, berikut daftar isi yang akan dibahas oleh kelompok 13. Nah, yang pertama itu ada apa itu ekonomi internasional? Menurut Oxley, pengertian ekonomi internasional dilihat dari dua segi, yaitu dari segi ilmiah dan dari segi praktisnya. Nah, dari segi ilmiah ini, ekonomi internasional adalah bagian atau cabang dari ilmu ekonomi yang diterapkan pada kegiatan-kegiatan ekonomi antar negara maupun antar bangsa. Dan yang kedua itu ada dari segi praktisnya. Ekonomi internasional adalah meliputi seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan antar bangsa, negara, maupun antara orang-orang perorangan dari negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, lanjut, tujuan ekonomi internasional. Tujuan ekonomi internasional yaitu untuk mencapai tingkat kemakmuran bagi masyarakat pada suatu negara. Tujuan itu dapat dicapai dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti bidang perdagangan, investasi, perkreditan, pengangkutan, perasuransiansi, dan seperti yang lainnya. Nah, next yaitu ada perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan sarana untuk melakukan pertukaran barang dan jasa internasional. Nah, perdagangan internasional merupakan elemen penting dari proses globalisasi. Membuka perdagangan dengan berbagai negara di dunia akan memberikan keuntungan dan membawa pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Nah, pada tahun 1995 terbentuk Organisasi Perdagangan Dunia atau yang disebut WTO, yaitu World Trade Organization, yaitu yang berperan besar dalam mempromosikan perdagangan bebas dalam proses globalisasi ini. Nah, tujuan utama dari didirikannya WTO ini adalah untuk mendorong dan mengembangkan liberalisasi perdagangan dan menyediakan sebuah sistem perdagangan dunia yang aman. Nah, adapun definisi perdagangan internasional ini adalah segala bentuk kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa di suatu tempat yang di sana terjadi keseimbangan antara kurva permintaan dengan penawaran pada satu titik yang biasa dikenal dengan nama titik equilibrium. Nah, sedangkan internasional berarti dunia yang luas dan global, bukan parsial ataupun satu kawasan tertentu. Nah, perdagangan internasional dapat diartikan sejumlah transaksi perdagangan atau jual beli di antara pembeli dan penjual yang dalam hal ini satu negara dengan negara lain yang berbentuk ekspor dan impor pada suatu pasar demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak. Nah, next di sini ada manfaat perdagangan internasional. Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi yaitu memperluas pasar dan menambah keuntungan dan transfer teknologi modern. Nah, ini ada teori perdagangan internasional yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada teori keunggulan mutlak dan yang kedua ada teori keunggulan komparatif. Nah, yang pertama ada teori keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul Wealth of Nations yang diterbitkan pada tahun 1776. Teori ini sering disebut
teori murni perdagangan. Dan yang kedua itu ada teori keunggulan komparatif. Menurut David Ricardo, perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Ia berpendapat bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Nah, next ada neraca perdagangan dan pembayaran. Nah, neraca perdagangan adalah istilah resmi untuk ekspor neto yang membentuk neraca pembayaran. Neraca perdagangan dapat berupa surplus yang menguntungkan, yaitu ekspor melebihi impor, atau defisit yang tidak menguntungkan, impor melebihi ekspor. Neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan di antara suatu negara dengan negara lain dalam satu tahun tertentu. Neraca pembayaran mencatat semua transaksi yang mempengaruhi penawaran dan permintaan mata uang di pasar internasional. Tujuan utama dari neraca pembayaran adalah untuk memberitahu pemerintah mengenai posisi internasional negara dan membantunya merumuskan kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan. Pemerintah juga secara berkala mengamati neraca pembayaran untuk membuat keputusan kebijakan. Informasi yang tertera pada neraca pembayaran negara juga sangat diperlukan oleh bank, perusahaan, dan seseorang yang secara langsung atau tidak langsung terlibat di dalam keuangan dan perdagangan internasional. Next, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Vanessa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi tentang ekonomi internasional. Slide pertama yaitu fungsi neraca pembayaran. Apa sih fungsinya? Sebagai alat pembukuan agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai jumlah barang dan jasa yang sebaiknya keluar atau masuk dalam batasan wilayah suatu negara. Yang kedua, sebagai alat untuk mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional dari suatu negara. Yang ketiga, sebagai alat untuk melihat gambaran pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional negara yang bersangkutan. Nah, slide selanjutnya komponen neraca pembayaran. Yang pertama, transaksi dagang atau trade account adalah semua transaksi ekspor dan impornya barang dan jasa-jasa. Yang kedua, transaksi pendapatan modal atau income on investment adalah semua transaksi penerimaan atau pendapatan yang berasal dari penanaman modal di luar negeri, serta penerimaan pendapatan modal asing di negeri kita. Yang ketiga, transaksi unilateral atau unilateral transaction adalah transaksi sepihak atau transaksi satu arah, artinya transaksinya tersebut tidak menimbulkan kewajiban untuk membayar atas barang atau bantuan yang diberikan. Yang keempat, transaksi penanaman modal langsung atau direct investment adalah semua transaksi yang berhubungan dengan jual beli saham dan jual beli perusahaan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Yang kelima, transaksi utang atau piutang jangka panjang atau bahasa Inggrisnya long term loan adalah semua transaksi kredit jangka panjang yang pembayarannya lebih dari 1 tahun. Dan yang keenam, transaksi utang piutang jangka pendek short term capital adalah semua transaksi utang piutang yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Dan yang ketujuh, transaksi lalu lintas moneter atau monetary accommodating adalah pembayaran terhadap transaksi-transaksi pada current account dan transaksi unilateral dan invest dan penanaman modal langsung. Selanjutnya, keseimbangan pembayaran atau balance of payments adalah selisih atau perbedaan antara jumlah uang masuk money inflows dengan jumlah uang keluar money outflows dengan negara lain pada suatu periode tertentu, misalnya tribulan atau tahunan. Neraca
Pembayaran ini merupakan metode bagi seluruh negara dalam mengawasi transaksi moneter internasionalnya. Poin selanjutnya, di sini ada perdagangan surplus dan defisit. Surplus perdagangan adalah situasi saat suatu negara lebih banyak mengekspor daripada impor. Dan sebaliknya, defisit perdagangan situasi saat negara mengimpor lebih banyak ketimbang ekspor. Slide selanjutnya, dampak perdagangan internasional. Dampak positifnya yaitu meningkatkan investasi yang bersumber dari investor asing ataupun lokal. Meningkatkan devisa karena bila nilai ekspor melebihi nilai impor. Menimbulkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya saing produk berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang handal melalui teknologi, serta juga ada memperluas diverifikasi barang, jasa, dan pasar sesuai dengan penawaran dan permintaan. Yang terakhir, memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Serta di sini ada dampak negatifnya, yaitu terpengaruh perekonomian nasional oleh situasi dan kondisi pasar dunia, berpengaruh pada perubahan terhadap kebijakan pembangunan nasional, misalnya krisis ekonomi, menciptakan ketergantungan produk terhadap produk suatu negara, eksploitasi terhadap sumber daya alam karena pemenuhan pasar dunia. Yang terakhir, terbentuknya proteksi non-tarif yang dapat menghambat produk ekspor. Slide selanjutnya, macam-macam perdagangan internasional. Yang pertama, perdagangan bilateral. Adalah perdagangan yang dilakukan antara dua negara. Contoh, Indonesia dengan Singapura atau Indonesia dengan Amerika. Yang kedua, perdagangan regional. Adalah perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu kawasan tertentu, misalnya negara-negara ASEAN. Yang ketiga ini ada perdagangan antar regional, adalah perdagangan antara kawasan tertentu, misalnya ASEAN dengan NAFTA. Keempat, perdagangan multilateral, adalah perdagangan yang dilakukan oleh lebih dari dua negara, tidak terbatas dengan pada kawasan tertentu. Slide selanjutnya, keseimbangan ekonomi internasional. Adalah keseimbangan ekonomi internasional itu di kondisi di mana suatu negara mampu menjaga stabilitas ekonomi dalam hubungannya dengan negara lain, terutama terkait perdagangan, investasi, dan arus modal. Hubungan ekonomi internasional yang memiliki pengaruh yang sangat erat dengan keseimbangan ekonomi ada 3 aspek, yaitu pertama, pengaruh aspek internasional terhadap keseimbangan supply and demand. Yang kedua, pengaruh aspek internasional terhadap pendapatan nasional. Ketiga, pengaruh aspek internasional terhadap aspek mikro perusahaan. Sekian pembawaan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.